Ya, sekarang kita mulai. Sekarang kalau kita mau uji reliabilitas, tapi juga sekalian mau menjelaskan bahwa ada cara kedua untuk uji validitas ya. Kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis. Kemudian dipindahin K11 sampai tadi yang valid sampai K14 kan. Atau gini deh, dicoba dulu semua ya. Ya, pindahin, nggak usah pakai variabelnya, langsung ini. Kemudian klik statistik, checklist yang deskriptif saja, kemudian continue. Dan ada yang kurang, sama correlation, kemudian continue, kemudian oke. Ya. Nah, ini uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha. Jadi patokannya kalau nilai Cronbach alfanya itu sudah di atas 0,6 maka disebut reliable. Maka butir-butir pertanyaan ini sudah konsisten, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau digunakan untuk ngisi kuesioner pertama, kemudian setelah jeda waktu ngisi lagi, maka jawaban dari respondennya relatif relatif konsisten, tidak berubah-ubah. Nah, itu adalah jika Cronbach alfanya di atas 0,6. Ini kalau K15-nya masuk dalam hitungan gitu ya. Kalau tidak masuk dalam hitungan gimana? Kan yang diuji reliabilitas itu adalah hanya instrumen yang valid. Sekarang kita lihat analyze, kemudian scale, reliability, kemudian kalau hanya sampai K14. Kemudian ini pasti masih ada checklistnya. Nah, kemudian oke. Ya, apa bedanya? Tadi 6, berapa? 6,06, di sini 0,636, lebih tinggi. Jadi apabila yang tidak valid itu dikeluarkan dari analisis uji reliabilitas, maka nilai Cronbach alfanya akan lebih besar, akan lebih tinggi. Nah, sekarang berarti reliability-nya tinggi, lebih tinggi gitu ya. Sekarang kalau kita mau lihat uji validitas dengan menggunakan metode ini, yang dilihat yang mana? Ini tadi kan metode ini yang pertama ya, yang sampai K15. Kita lihat di sini di total, di item total statistik ada correlated item total correlation. Nih Anda lihat. Nah, ini korelasi antara K11 dengan variabelnya gitu ya. Cuman variabelnya dihitungnya tersembunyi. Anda lihat bahwa K11 sampai K14 itu nilai correlated item total correlation-nya di atas 0,3. Tapi K15 di bawah 0,3. Ini koefisien korelasinya kalau yang dianalisis korelasi tadi gitu ya. Sehingga apa artinya? Oh, memang K15 itu memang tidak valid. Tadi yang pakai cara yang pertama juga tidak valid gitu ya. Nah, ini uji validitas. Kalau uji validitas menggunakan scale tadi, yang dilihat adalah tabel item total statistik pada kolom correlated item total correlation. Yang dilihat ini menganalisisnya nilai-nilai koefisien korelasinya ini dibandingkan dengan 0,3. Kalau nilainya di atas 0,3 maka disebut valid kuesioner-kuesionernya ini atau pengukur-pengukurnya ini. Alat ukur yang tepat untuk mengukur variabel kinerja itu adalah hanya K11, K12, K13, dan K14. K15 bukan merupakan alat ukur yang tepat. Kenapa? Karena nilai koefisien korelasinya di bawah 0,3 gitu.